Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi ya dari Bapak Sudiarto. Nah, anak kita nanti akan belajar tentang pendapatan nasional, ya, pendapatan nasional. Ini untuk pelajaran ekonomi butuh penalaran yang tinggi dan kita akan langsung aja ya untuk pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu. Nah, dalam 1 tahun tertentu. Jadi itu. Terus selanjutnya, pendapatan nasional. Jadi kita nanti akan menghitung bagaimana menghitung daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu juga bisa diartikan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nilai pasar. Nilai pasar maksudnya nilai yang ada di lapangan. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator. Indikator itu adalah tolak ukur untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Lanjut, besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya satu, tersedianya faktor produksi. Ada nggak faktor produksinya? Yang kedua, keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi produksi yang digunakan. Terus yang keempat adalah stabilitas nasional. Ini adalah termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nasional. Terus selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional ada beberapa macam. Yang pertama adalah PDB, dengan produk domestik bruto, atau bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua adalah PNB, Produk Nasional Bruto, atau bahasa Inggrisnya adalah GNP, Gross National Product. Terus yang ketiga adalah PNN, atau Produk Nasional Neto, atau bahasa Inggrisnya NNP, Net National Product. Terus yang D adalah PNN. PNN itu apa? Pendapatan Nasional Neto, atau NNI, Net National Income. Selanjutnya adalah PP, atau pendapatan perseorangan ya, perseorangan. Atau bahasa Inggrisnya PI, Personal Income. Terus selanjutnya yang keempat, yang kelima, sorry. Yang keenam, ABCDEF, yaitu PD, pendapatan disposable, atau bahasa Inggrisnya DI, Disposable Income. Nah, ini adalah beberapa konsep untuk menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya, PDB. PDB tadi apa? PDB yaitu produk domestik bruto. PDB itu produk domestik bruto, atau bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Selanjutnya, jadi bagaimana cara menghitung GDP-nya? Lihat. GDP adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam satu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi PDB melandaskan pengukurannya pada nilai produksi yang terjadi dalam suatu negara, tanpa memperdulikan warga negara berasal. Nah, PDB merupakan pendapatan yang dihasilkan dalam negeri, baik
Ya, saya lanjutkan kembali, yaitu tentang penghitungan PDB, ya, penghitungan PDB. Soalnya PDB itu adalah pendapatan yang dihasilkan di dalam negeri. Di dalam negeri siapa? Ya warga Indonesia, WNI, dan WNA. Sedangkan PNB, pendapatan yang dihasilkan di negeri oleh warga negara di dalam negeri dan warga negara di luar negeri. Jadi kalau PNB ini, warganya di dalam negeri maupun warga negara di luar negeri itu dihitung. Tapi kalau PDB, hanya ada di dalam negeri saja. Jadi tahu bedanya ya antara PDB sama PNB. Terus selanjutnya, penghitungan keduanya, PDB dan PNB ini tadi, membutuhkan pendapatan luar negeri bersih. Ingat-ingat, PDB per kapita itu sama dengan PDB real dibagi jumlah penduduk. Nah, PNB itu adalah produk nasional bruto atau bahasa Inggrisnya GNP, Gross National Product. Nah, untuk PNB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Ini bisa dilihat. Jadi yang dihitung di PNB adalah PDB plus pendapatan itu luar negeri. Produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus yang kedua, barang yang dihasilkan oleh warga negara asing yang sedang berada di negara tersebut tidak dihitung. Itu kalau PNB. Nah, ini. Perhatikan. Semua hasil produksi asing yang harus dibayarkan disebut faktor income payment to abroad. Semua hasil produksi yang diterima disebut faktor income received from abroad. Nah, jika yang dibayarkan lebih kecil dari diterima, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan neto ke dalam negeri. Sama, jika lebih besar, maka pembayaran ke luar negeri, selisihnya merupakan pendapatan neto ke luar negeri atau net factor income to abroad. Selanjutnya, jadi rumus GNP itu sama dengan ini rumusnya. GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Kalau pembayaran itu dikurangi. Sekarang PRNN itu apa? PRNN itu adalah produk nasional neto atau NNP, net national product. NNP itu adalah singkatannya, rumusnya NNP adalah JNP dikurangi penyusutan dan barang-barang pengganti modal. Rumus NNP. PNN atau pendapatan nasional neto atau bahasa Inggrisnya NNI, net national income. Rumusnya adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa atau NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung misalnya apa? Pajak penjualan, pajak impor, biaya ekspor, dan cukai. Ditambah subsidi. Ya, oke. Selanjutnya. Sekarang PP atau PI. PP atau PI. PP itu pendapatan perseorangan atau PI personal income. Rumusnya adalah transfer payment dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba perusahaan, dikurangi jaminan sosial. Transfer payment itu apa? Pembayaran untuk kesejahteraan. Misalnya, kesejahteraan untuk kompensasi itu adalah pengganti wong nganggur, jaminan sosial, ya, atau askes asuransi kesehatan yang diperuntukkan bagi pribadi yang diatur oleh negara. Itu adalah transfer payment. PD itu adalah pendapatan disposable atau disposable income. Nah, disposable income itu rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah PI dikurangi pajak perseorangan. Pajak perseorangan itu adalah pajak langsung atau pajak